Halo guys, kali ini aku ada di Waduk Dawuhan. Nah, di Waduk Dawuhan ini lokasinya tuh ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Nah, kalau membahas Kabupaten Madiun, selain terkenal dengan kampung pesilatnya, ternyata juga terkenal dengan banyaknya danau atau banyaknya waduk. Nah, di video aku sebelumnya itu kan pernah bahas kan kalau di Madiun tuh banyak waduk, termasuk waduk Bening, waduk Widas, terus waduk Notopuro dan lain-lain. Nah, sekarang ini kesempatan aku untuk bisa pergi ke waduk Notopuro. Nah, ini lokasinya guys, belakangku itu ini tanggul ini. Nah, kita ke sana yuk. Nah guys, ini pintu masuknya di sini guys. Sebenarnya ini waduk Dawuhan ini tuh sebenarnya jalannya masih agak susah. Maksudnya agak susah itu gini. Ini ternyata waduk itu masuk ke area pemukiman desa dan hutan. Jadi ya sebenarnya kalau naik mobil sih bisa, asalkan saran aku ini lewatnya lewat di Ngadirejo. Jadi hampir sama kayak di waktu jalan-jalan ke ini air terjun tengah itu. Nah, sekarang ini kan rutenya. Kalau kalian ke Google Map itu sebenarnya udah bener kok. Jadi nggak perlu khawatir kalau kesasar lagi. Nah, ini pemandangannya guys. Nah, ini sebelum aku naik ke tanggulnya itu, kita akan bahas dulu ini. Di sini itu. Nah, kita bahas ini dulu. Nah, di sini tuh guys, sebenarnya ini. Jadi ini tanggulnya, dan ini bendungannya di sini. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh Waduk Dawuhan ini luas banget penampungan airnya di sini. Nah, terus di saat musim penghujan kayak gini, nah ini aku datangnya pas musim penghujan, itu debit airnya tuh bisa tinggi guys, begini. Kalau musim kemarau tuh mungkin agak surut lagi di sini. Nah ini pengairannya. Nah, di sini pengairannya untuk arah ke desa sana. Nanti ada pengairan lagi di daerah sana nanti. Kita akan bahas nanti lagi. Nah, bicara Waduk Dawuhan. Nah, Waduk Dawuhan ini tuh awalnya itu difungsikan ada 3 guys. Yang pertama tuh untuk pengairan, terus yang kedua tuh untuk perikanan, dan yang ketiga kalau musim kemarau biasanya dibuat bercocok tanam di sekitarnya itu. Jadi misal uniknya hampir sama di Waduk Notopuro yang aku bahas sebelumnya. Itu Waduk Dawuhan kalau musim kemarau itu kan airnya surut. Nah, di sekitaran air surut itu dibuat kayak pertanian, jadi kayak buat cocok tanam dan lain-lain. Nah, kalau pas musim penghujan kayak gini itu biasanya dibuat mancing atau dibuat pengairan kayak ini tadi kan penuh. Nah, Waduk Dawuhan ini tuh difungsikan untuk pengairan di 3 desa, di 9 desa maksud saya, dan di 3 kecamatan. Nah, di sini tuh biasanya sistemnya tuh pengairannya itu nggak bergilir guys, jadi bisa dipakai kapanpun. Nah guys, kita mulai naik ke tanggulnya itu guys, kita lihat-lihat dulu. Nah, ini ada tulisannya nih, Waduk Dawuhan Daerah Irigasi. Ya, luasnya itu guys 2.823 hektar, jadi cukup luas lah buat mengairi 9 desa dan 3 kecamatan itu. Nah, kita naik dulu guys. Nah, biasanya guys, tempat ini, tangga-tangga ini tuh juga buat selfie. Waktu sore itu waktu yang tepat, soalnya memburu sunset atau matahari tenggelam di sini. Jadi spotnya ambilnya sini, atau mungkin tulisan ini. Biasanya tuh Waduk Dawuhan ini bisa dibuat beramai-ramai kalau misalkan. Tapi hati-hati guys, di sini sebenarnya banyak larangan di sini. Selain petugas dilarang masuk, terus itu dilarang membuang sampah itu. Nah, kita hampir sampai nih. Nah guys, ini guys bendungannya guys. Jadi nah, bendungan Dawuhan ini tuh spotnya hampir sama kayak apa Waduk Notopuro yang aku bahas kemarin. Cuma bedanya kalau ini tuh lebih luas guys. Jadi bisa dibilang waduk ini walaupun musim kemarau itu tuh nggak sepenuhnya seret gitu loh, nggak sepenuhnya kayak surut gitu. Nah, kalau di Waduk Notopuro kemarin kan kalau musim kemarau benar-benar surut. Kalau ada airnya gitu biasanya dibuat kayak gini. Tapi kalau di Waduk
Dauhan ini itu tuh walaupun musim kemarau tuh airnya surut tapi nggak sampai habis gitu loh, nggak sampai kering. Nah ini pas musim penghujan tuh kayak gini, jadi penuh banget. Tapi sayangnya di sini tuh nggak menyewakan kapal guys, sayang banget. Soalnya di sini tuh pernah ini ya dibuat kepentingan sendiri lah, nggak dibuat untuk wisata. Kalaupun tuh dibuat wisata nggak sampai dibuat kayak perahu gitu. Nah guys, sembari kita lihat-lihat, kita tuh bisa keliling di sini guys, keliling jalan-jalan ini, jalan setapaknya ini. Nah kita tuh bisa ambil spot ini kan sawah nih, tapi sayangnya sawahnya udah panen nih. Kalau misalkan belum panen tuh sini tuh hijau banget. Nah dipadu sama itu juga ada pegunungan Wilis kalau di sana, kalau nggak nah ini waduknya. Jadi kalau dibuat spot keren sih, apalagi lah waktu sore. Tapi disarankan kalau foto sih jangan siang sih, soalnya kalau di siang sini tuh backlight banget fotonya, plus panas juga di sini kayak gini. Nah itu batasnya di situ. Jadi gini, ini tuh lintasannya tuh dari sini jalan setapaknya sampai ke sini guys. Nah itu, nah yang itu tuh rumah kecil itu namanya Gardu Pandang guys. Jadi misalkan kalau kalian pengen melihat waduk dari dekat tuh bisa ke sana. Tapi sayangnya kalau dulu sih boleh, maksudnya dalam artian bisa sih dibuat orang gitu ke sana, tapi kayak sekarang udah nggak boleh deh, soalnya ya selain petugas dilarang masuk gitu, ada tulisan seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian nekat ke situ, ya hati-hati aja. Cuma ya saran aku, tapi kalau misalkan kalian kepo ya ke situ aja nggak apa-apa sih, tapi hati-hati aja. Ini jalannya musim penghujan tuh keren banget nih spotnya, apalagi kalau ini kan bendungan, ada spot bukit, ada kalau misalkan nggak mendung sih ini ada spot Gunung Wilisnya guys. Jadi kelihatan banget, kalau keren banget gitu loh. Jadi nggak kalah keren kalau di Waduk Nagapura atau Waduk Widas gitu. Nah ini apalagi kalau kita bisa ke Gardu Pandang. Tapi cobalah aku nanti ke Gardu Pandang nanti. Nah guys, kalau misalkan ke Waduk Dauhan itu saran aku lebih baik ngajak keluarga besar atau ngajak teman gitu guys. Soalnya di sini itu jujur jalannya kalau emang kalian bukan orang Madiun itu emang susah jalannya. Nah saran aku kalau misalkan kalau pakai Google Map itu kalau ke Waduk Dauhan itu tulis aja daerah pertamanya itu masuk ke Desa Sidomulyo, itu aja dulu. Jadi kalian sebelum ke mencet rute Waduk Dauhan, lebih alangkah baiknya tuh kalian pencet Desa Sidomulyo dulu, itu letaknya di mana. Nah di Google Map, nah nanti kalau udah sampai ke Desa Sidomulyo barulah pencet tulisan Waduk Dauhan. Nah nanti kita diarahkan yang jalan yang cukup benar. Lagi di sini spotnya tuh bisa buat mancing guys. Jadi kalau misalkan ini, nah itu belakang gue kan Gardu Pandang itu. Nah Gardu Pandang itu selain buat melihat dari dekat Waduk Dauhan atau buat kepentingannya, ya misalkan itu sebenarnya itu kepentingan buat manajemen ini pengairan yang ada di sana tuh. Nah pengairan di sana tuh kan di manajemen dari sana itu juga. Nah di sini tuh juga bisa buat mancing guys. Jadi misalkan kalau kalian mancing itu kita turun di sini pelan-pelan, tapi nggak usah ya pokoknya sewajarnya aja deh gitu. Nah guys, sembari keliling-keliling itu, nah di sini tuh ini kedalaman Waduk Dauhan itu hampir sekitar antara 4 sampai 7 meter. Jadi ya cukup dalam sih. Cukup dalam artian gini, bisa buat tenggelam orang gitu loh. Tapi walaupun cuma 7 meter kalau dibandingin waduk-waduk lainnya, tapi di sini tuh luas guys. Jadi penampung airnya tuh lumayan banyak. Jadi cukup buat pengairan sawah di 9 desa dan 3 kecamatan. Nah di sini kalau kalian misalkan orang Madiun asli ya sempatin main ke sini guys. Soal yang penting hati-hati aja sih, nggak usah neko-neko gitu kayak gini. Kalau bisa sih kalau waktu pagi ya cukup keren sih di sini. Kan kalau pagi biasanya Gunung Wilisnya tuh kelihatan gitu. Jadi spotnya tuh ya bisa danau, bisa waduk, bisa bukit, bisa gunung gitu. Jadi keren banget gitu nanti. Nah kita sempatin ke sini yuk, naik ke sini dulu tapi hati-hati aja sih.
Nah ini guys, ada spot bentuknya kayak gini nih. Kalian tuh bisa ke situ ya kan. Nanti kita bisa foto-foto di situ nanti. Guys, ini guys, gue udah mulai naik jembatan sini nih. Ya, ternyata ya ngeri juga ya di sini tuh. Soalnya ketinggian nih guys, menurut gue. Kak, menurut kamu gimana nih? Nah, sampai sini aja guys, gue udah takut. Nah, ini kalau misalkan dari ketinggian tuh di sini guys. Nah, kan kelihatan kan di situ. Nah, itu bukit-bukitnya, terus ini. Jadi kelihatan kayak mainstream gitu loh. Kayak gini. Apalagi spotnya belakang kayak gini. Nah, biasanya kalau dari sini itu mancingnya di sini guys. Ini kelihatan. Itu kan ada pancingan. Jadi misalkan di sini. Nah, yang bawah itu tuh buat ini ada tanggul yang bawah ini itu buat mancing guys. Jadi ada tempat tersendiri gitu. Nah, terus satu lagi di gardu pandang ini selain buat fungsi manajemen air, terus buat pengetahuan air. Nah, biasanya di sini tuh juga buat spot selfie guys. Jadi jujur walaupun gue takut ketinggian, nggak takut gimana, tapi biasanya nggak banyak orang sih yang kesini yang pengen minta spot selfie kesini tuh. Misalkan yang jembatan ini foto selfie kayak gini, misalkan selfie dan lain-lain gitu kan. Terus misalkan lagi kalau biasanya kalau pas musim, kalau pas sore gitu kan matahari kan sunset banget. Jadi ada juga tersendiri kalau foto di sini. Jadi fungsinya itu 3. Jadi selain buat manajemen air, buat pengelolaan air, biasanya itu buat wisata, buat spot selfie. Jadi nggak heran sih kalau di Google atau gimana gitu, kalau searching Waduk Jauhan mesti spotnya keluarnya ini gardu pandang, terus ada orang foto-foto di sini. Emang sih keren tempatnya di sini, ini jujur. Nah guys, kalau beruntung kalian itu, nah itu ada kapal petani berlayar tuh. Nah biasanya itu cari ikan guys. Jadi kalau kalian beruntung, biasanya kalian tuh bisa nyegat apa ya, kayak nyegat di situ, nyegat di sini dalam artian tuh kayak parkir di situ juga bisa, parkir buat di situ motor, terus ada kapalnya. Nah biasanya kapalnya tuh berlabuhnya di situ. Biasanya jalan ke sini. Nah biasanya kalau kalian nggak pengen naik kapal, biasanya tuh ke sini guys. Bilang baik-baik gitu loh, maksudnya Pak saya mau naik kapal bareng boleh nggak, nanti ongkosnya berapa gitu. Nah itu biasanya boleh guys. Cuma ya nggak, kalau misalkan nggak boleh, emang sih karakter orang di sini beda-beda emang. Cuma kalau biasanya kebanyakan kalau orang-orang kayak gini tuh nyari ikan tuh santai, jadi bisa bareng-bareng orang gitu, bareng pendatang gitu. Nah biasanya kalau kalian pengen naik kapal ini seluruhnya muter tuh biasanya kalian dimintai ganti ongkos solar guys. Jadi ya kurang lebih sekitar 8.000 atau 10.000 lah buat satu keliling ini. Tapi ya menurut aku cukup murah sih dibandingin. Jujur kalau aku waktu di Waduk Widas itu waktu butuh, kalau di Waduk Widas beda sih ya, dimintai uang 100.000 tapi untuk 10 orang. Jadi mau nggak mau kalian kalau pengen irit waktu Waduk Widas itu harus 10 orang kalau pengen irit 10.000. Kalau di sini nggak guys, di sini tuh udah ditarif. Jadi misalkan satu orang ya sekitar 8.000 atau 9.000 atau 10.000 lah paling mahal gitu. Jadi itu kalau kalian beruntung, nah itu tadi itu kan ada kapal, keren banget sih kalau misalkan kalian bisa kesempatan kesini naik kapal. Oke guys, itu tadi tentang review jalan-jalan aku di Waduk Jauhan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Nah itulah tadi Waduk Jauhannya. Nah semoga jalan-jalanku ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.